Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di masa pandemi seperti ini kita selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, perkenalkan saya Ayu Chairani. Podcast kali ini masih sama seperti podcast-podcast sebelumnya, yaitu mengenai Bincang Asik Ormawa. Bincang Asik Ormawa kali ini kita sudah kedatangan ketua dari salah satu Ormawa di Sekolah Vokasi IPB, yaitu ketua dari Ormawa Music of Vocation atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MOV. MOV ini merupakan salah satu ormawa di Sekolah Vokasi IPB yang bergerak dalam bidang musik dan event organizer. Sebelum kita melanjutkan podcast ini, ada baiknya kakak ketua dari MOV mungkin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Noval Malik Sulaiman dari akuntansi angkatan 55 dan tahun ini diamanahkan jadi ketua dari Ormawa MOV Sekolah Vokasi PB periode 2019-2020. Salam kenal Kak Noval. Salam kenal. Menurut kakak, arti organisasi itu seperti apa sih Kak? Organisasi, kalau dari pribadi sih ya, kayak sebagai wadah bagi para mahasiswa nih khususnya untuk mengasah soft skill sama mendapat pengalaman yang nggak biasanya didapat di kelas biasa gitu. Sama ini juga membangun relasi, itu penting banget relasi itu. Nah, apa sih waktu itu yang menjadi alasan kakak ketika memilih untuk bergabung dalam Ormawa MOV ini sampai akhirnya kakak menjadi ketua gitu? Kalau waktu daftar sih awalnya hobi musik, maksudnya senang gitu soal musik, soal konser juga, jadi ya daftar lah. Tapi setelah waktu jadi pemilihan ketua sih kayak ya udah nih, semoga setelah Ormawa ini di handle sama saya bisa jadi lebih keluar lagi gitu, maksudnya bisa branding keluar, bisa bikin acara konser yang lebih bagus lagi, pokoknya gitu deh. Untuk memajukan MOV-nya sendiri gitu ya Kak? Buat memajukan MOV-nya gitu. Nah, kan sekarang kurang lebih udah hampir setengah periode lah kakak dan teman-teman menjalani kepengurusan selama pandemi ya kan. Nah, saat pandemi seperti ini, kakak dan teman-teman MOV yang lain ini merasa ada kendala nggak sih Kak selama menjalankan program kerja? Mungkin kalau MOV kan berarti ada latihannya ya Kak, mungkin seperti sistem latihannya atau gimana untuk mengatur jadwal rapat mungkin. Kalau dibilang terkendala ya semuanya juga terkendala gitu ya, nggak mau juga. Tapi mungkin yang paling kerasa tuh pindah secara online itu sih. Biasanya kan kita ngadain event yang benar-benar ngundang masa banyak, tiba-tiba jadi online kan mungkin awalnya agak kaget juga gitu kan. Ya alhamdulillah untuk kalau sekarang udah bisa meraba-raba lah, sekiranya bikin acara yang online tuh gimana. Lalu tapi masih sambil ngambil nilai-nilai MOV dari MOV-nya juga gitu. Kalau masalah sistem latihan mungkin kayaknya ya di rumah aja latihannya sama kayak orang-orang yang lain. Terus kalau jadwal rapat ya mungkin agak dimundurin lagi, misalnya biasa kita rapat itu H-5 mungkin jadi H-7 gitu. Oke Kak. Nah, kendala-kendala yang tadi kan udah kakak sebutin tuh. Nah, solusinya tuh apa aja sih Kak yang kakak dan teman-teman lakuin gitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Mungkin kalau lagi online gini lebih banyak ke cari referensi sih. Maksudnya kita lihat-lihat nih acara-acara online yang lain tuh kayak gimana sih, dari teknisnya, dari segi acaranya. Jadi referensi yang ada kita satuin, kita kumpulin, kita diskusin bareng-bareng gitu. Nah, menurut kakak gimana sih Kak cara membangun internalisasi dalam sebuah organisasi? Kalau dari MOV sendiri, internalisasinya ini biasanya lebih ke nongkrong-nongkrong santai gitu lah. Misalnya kita baru selesai rapat nih, anak-anak mau pada nongkrong, ngopi segala macam, itu emang udah biasa gitu ya. Tapi kalau lagi online gini mungkin agak susah kalau mau nongkrong-nongkrong gitu. Jadi kita paling bikin Google Meet gitu aja sih. Ngumpul aja, ngobrol biasa, ngobrolin tentang proker Kak, atau apa kayak gitu, banyak sih. Berarti harus muter otak ya Kak, gimana caranya pas pandemi ini tetap bisa kompak lah sama teman-teman yang lain gitu. Ya lumayan juga sih soalnya lebih kerasa gitu. Soalnya kan biasanya kalau kita nongkrong tinggal ajakin terus tiba-tiba kan itu lebih enak gitu ya. Yeah. Kalau Google Meet kan kadang ada yang kelupaan lah, ada yang inilah gitu. Lebih kerasa aja sih. Nah, selama menjadi ketua MOV ini Kak, apa aja sih Kak pengalaman baru yang sudah Kakak dapetin? Selama menjadi ketua, mungkin yang paling kerasa itu cara ini ya,
cara memimpin gitu ya. Maksudnya kan sebelumnya saya ini nggak pernah ikut organisasi ataupun itu, jadi mungkin ke awalnya masih agak kaget lah, ini gimana. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah udah mulai agak biasa sih. Nah gitu Pak. Nah kan kalau di MOF ini kan berhubungan sama musik nih, otomatis ada yang vokalis juga ya kan nggak, band gitu kan nggak? Iya. Nah gimana sih Kak cara mungkin untuk teman-teman yang terpilih menjadi vokalis gitu, bagaimana caranya supaya bisa bernyanyi dengan percaya diri, dan gimana sih Kak tipsnya untuk tampil percaya diri depan orang banyak? Percaya diri, kalau percaya diri kayaknya mungkin lebih di latihan sih. Maksudnya kalau udah latihannya udah mantep banget, biasanya nanti pas udah di panggung lebih enjoy aja gitu nyanyinya. Takutnya kalau latihannya minim, orangnya juga nggak pedean, itu nanti pas sudah di panggung kerasa deh nggak enaknya nyanyi nggak pede tuh gimana gitu. Tapi intinya banyakin latihan, sama ya yakinin diri aja kalau ya si penyanyi itu ya udah latihan dengan bagus gitu loh, udah mati-matian gitu tuh, masa sampai atas masih nggak pede juga kan, kasihan di penyanyi juga gitu. Mungkin sama pengaruh jam terbang juga kali ya Kak, Ya untuk jam terbang juga pengaruh banget sih. Mungkin kalau yang pertama-tama masih kaget gitu kan, tapi kalau udah beberapa kali manggung nanti kesananya udah kebangun sendiri lah soal pede itu sih. Udah tahu gimana atmosfer di panggungnya lah ya Kak. Gimana caranya tarik penonton biar lebih meriah lagi dan segala macamnya, itu pasti nanti udah tahu lah. Ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak gimana sih Kak tanggapan Kakak mengenai Likista? Likista saya udah lihat-lihat di IG-nya, semacam ya lihat-lihat prokernya segala macam. Kalau menurut saya menarik sih, kayak yang konservasi mangrove, terus juga sering ngadain kayak ini ya, Omata yang Olimpiade mahasiswa Likista itu ya. Iya Kak. Nah itu boleh sih, maksudnya buat internalisasi juga kan, biar anak-anak makin solid aja. Ya kalau dari semuanya sih ya pertahankan aja loh, udah bagus kok. Tinggal ditingkatin lagi aja nanti. Terima kasih nih Kak. Iya, sama-sama. Nah, oh ya, sebelum aku tutup, mungkin aku mau ajak Kakak untuk ikutin jargonnya Likista ya Kak. Kalau aku bilang Likista, Kakak bisa jawab, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Aku coba ya Kak. Ulang. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke. Iya, coba ya Kak. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Nah, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Untuk MOF sendiri ada jargonnya nggak nih Kak? Mungkin bisa gantian aku yang ulang. Oh, kalau dari MOF gini, kalau saya bilang MOF, jawabnya asoy. Apa Kak? Misalnya saya bilang MOF nih, jawabnya asoy. Asoy? Oke. Gantian ya? Ya, oke. MOF. Asoy. Gimana sih adanya? Gak apa-apa, asoy aja, ngomong aja asoy. Oke. Nah, terima kasih nih Kak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi bukanlah alasan untuk sebuah organisasi tidak berkembang.